Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para guru, sesepuh bini sepuh, wonten ngarsanipun Gus Zainuddin, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang saestu kawula mulyakaken. Rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu punika kita dipun paringi kegiatan dening Allah Subhanahu wa taala saged hadir sedaya ing majelis menika, terutama saged nindakaken ketaatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam malam hari ini kita bersama-sama melakukan sholat tasbih. Ini melaksanakan apa yang pernah didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Sayyidina Abbas. Saking pentingnya sholat tasbih ini, Kanjeng Nabi sampai dawuh, yen nek iso iki nglakoni yo mendina. Nek mboten saged paling enggak nggih setiap Jumat. Berarti nggih seminggu bisa. Nek mboten saged paling enggak nggih saulan pisan. Nek ra iso saulan pisan paling enggak nggih setahun pisan. Nek setahun pisan gak iso, paling boten seumur hidup ini pengpisan paling enggak pernah sholat tasbih. Ini menegaskan bahwa sholat tasbih ini menurut baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sholat yang penting untuk kita lakukan. Apa diantaranya menurut dawuh Kanjeng Nabi? Di antara sholat tasbih ini fadilahnya menjadikan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dosa yang masih baru maupun dosa yang sudah lama, baik itu dosa yang kecil maupun bahkan dosa yang besar. Nah, ini pentingnya kita melakukan sholat tasbih. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama memberikan penjelasan akan hadis ini, itu terutama dosa yang berkaitan dengan, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, ya nanti ada urusannya yang lain, utamanya minta maaf begitu ya, kita mengembalikan hak yang dulu pernah kita ambil, jadi dikembalikan dan sebagainya. Itu kalau urusannya dengan orang lain. Jadi pun cetong ya, salat tasbih ini penting sangat. Di antara fadilahnya adalah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kok tidak ada satupun di antara kita yang bisa terlepas dari dosa.
Lah ini penting. Nek boten saged mendino nggih seminggu pisan. Nek boten saged seminggu pisan saulan pisan. Nek boten saulan pisan boten saged nggih setahun sepindah. Nek boten setahun sepindah boten saged nggih seumur hidup paling enggak nanti nglampahi pisan. Lah ini saking pentingnya salat tasbih. Fadilah yang berikutnya adalah ini memperberat timbangan amal kita. Kanjeng Nabi dawuh ada bacaan yang ringan, kalau itu dibaca itu memperberat timbangan amal. Kamangka abote amal apik sing abot iku penting kangge kita. Nek amal eleke munggah, amal apike mudhun berarti akeh amal apik. Nah, bacaan tasbih itu membuat timbangan amal apik tambah abot, jelek. Nah, nek timbangan amal apik abot, insya Allah melebet swarga. Allahumma Amin. Nah, itu penting. Bacaan tasbih itu bacaan yang ringan, yang mudah diucapkan, tapi memperberat timbangan amal. Termasuk diantaranya di samping tadi yang kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau bacaan tasbih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalau dibaca sering-sering menjadikan timbangan amal kita tambah abot. Allahumma Amin. nah, bacaan tasbih itu juga menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping tadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nabi Yunus alaihissalam, Dhunnun, kalau dalam Al-Quran disebut sebagai Dhunnun, itu dulu pernah ya namanya dakwah gitu ya, dakwah kepada kaumnya begitu. Yang kaumnya kok angel diajak, angel saking penting tahun kok boten purun angel. Nabi Yunus alaihi salam ini jenenge tiyang maupun nabi ya. Rasanya itu koyok putus asa ya. Terus sampai marah kepada kaumnya. Berdoa kepada Allah meninggalkan kaumnya, nanti kaumnya akan dilaknat oleh Allah. Memang benar setelah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya itu gelap menutupi alam semua. Orang-orang takut, wah ini benar doanya Nabi Yunus dikabulkan oleh Allah, kita akan mendapat azab. Langsung semuanya keluar ke lapangan, semua ke lapangan. Hewan-hewan dibawa, semuanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya laknat azab itu gak jadi. Tapi Yunus alaihi salam akhirnya lungo meninggalkan kaumnya, numpak perahu pas di tengah-tengah dengan serombongan orang begitu, gelombangnya gede banget. Perahu ini khawatir gak kuat goleng. Ini kudu ono sing dilempar ke laut daripada korban kabeh, mending korban siji. Sopo iki diundi. Pas diundi muncul jenenge Nabi Yunus. Beberapa orang ojo iki diundi meneh. Muncul meneh Nabi Yunus. Loh kok Nabi Yunus meneh diundi meneh. Sampai yang ketiga loh ya sekudune berarti. Akhirnya Nabi Yunus melepas bajunya, melompat ke laut. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu memerintahkan ikan hiu yang enggak ada di laut itu sesungguhnya, dia berasal dari lautan yang lain, lautan hijau jauh. Perintah oleh Allah, datangi, tangkap dia tangkap gitu ya, tangkap dengan mulutnya ya. Yunus yang melompat ke laut itu, masuk ke dalam mulut hiu yang besar. Hiu itu lalu didhawuhi oleh Allah, jangan kau makan Yunus, jangan kau rusak kulitnya, jangan kau remukkan tulangnya, biarkan dia di situ, aku hukum di sana.
karena marah meninggalkan kaumnya, diikuti oleh Allah. Maka ikan hiu turun ke bawah sampai ke dasar lautan. Di situ siang malam. Nabi Yunus mendengar ada batu-batu yang ada di sekitarnya. Jadi di dasar laut itu subhanallah, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi Yunus selalu duduk ikut-ikutan membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbihnya Nabi Yunus itu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus, lalu mengampuni kekeliruan Nabi Yunus, dan akhirnya ikan hiu itu disuruh naik ke atas, lalu Nabi Yunus dikeluarkan di daratan. Nyun sewu Pak, niku hiu napa paus nggih Pak? Hiu napa paus? Gede banget. Paus Pak niku. Ah, ya paus. Enten hiu sing gede mboten enten. Mboten itu berarti paus. Paus Pak. Wah, paus sing gede. Oh iya, anak hiu rada cilik ya. Ya, semua intinya ikan gede itu kan paus. Akhirnya paus keluar dari lautan, kemudian mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam. Betapa besar fadilah membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain kesempatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan bacaan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ulang-ulang, kita baca, menjadikan kita sehat lahir maupun batin. Nah, ini. Karena ini membacakan seluruh alam. Batu-batu, daun-daun, debu-debu, malaikat, penjaga arsy, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita sholat tasbih, menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memahasucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, fadilahnya adalah menjadikan hati kita itu semakin bisa memahasucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita, bahwa Allah itu maha suci, tidak cacat, tidak kurang suatu apapun. Mungkin kalau kita dalam keadaan mungkin rezekinya lancar, tidak ada musibah, mungkin ya kita tidak ada masalah dengan Allah. Cuman kadangkala ketika usaha gagal, sakit sudah berobat nggak sembuh-sembuh, kadangkala muncul pikiran-pikiran, anggapan-anggapan, bahkan penggerutu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin ya tidak husnudzon kepada Allah. Padahal Allah itu maha baik. Padahal Allah itu maha suci, tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Meskipun dalam keadaan luar biasa kekurangan seseorang, kalau hatinya itu lurus dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap nggak ada panyongkosai dan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek nggak ada panyongkosai dan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah di urip niku mesti ayem. Panyongkone sae kok. Rumiyin niku zaman tabi'in. Niku wonten tiyang ingkang asmanipun Abdurrahman bin Abdullah. Abdurrahman bin Abdullah niku nanti pas ya tindak-tindak gitu, jalan-jalan begitu di sebuah wilayah di luar daerah Mesir begitu, itu melihat ada tenda yang sendirian. Jadi tenda sendirian di tengah padang pasir. Ini kok ono tenda dhewean nang kono, tendane wis rada elek. Biasanya nek ono kafilah leren begitu tendane jejer-jejer beberapa. Iki tendane wong dhewean nang kono. Kok tendane ya elek. Diparani. Sopo sing nang tenda kono? Ternyata setelah dekat itu ada seseorang di situ yang dia seperti setengah tiduran begitu. Nyuwun ngapunten, orang itu mboten gadah sikil, mboten gadah tangan. Terus assalamualaikum, Abdurrahman bin Abdullah.
dibaleni meneh assalamualaikum. Mboten patek pirang atas. Jenjeda assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab waalaikumsalam. Ternyata pokoknya gak patek krungu. Ternyata setelah diperhatikan bukan hanya gak patek krungu, orang itu juga sudah artinya tidak bisa melihat. Ada kalimat yang Abdurrahman bin Abdullah ini kaget. Orang niku meskipun dalam keadaan begitu itu mengucapkan alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, engkau telah memberikan nikmat yang besar kepada hamba-Mu ini. Alhamdulillah. Lho Abdurrahman dia kaget. Keadaannya kados ngoten lho. Sikil nggih mboten kathah, berarti mboten saged melampah. Tangan nggih mboten kathah, berarti mboten saged napa-napa. Kuping juga patek krungu. Meripat mboten saged ningali. Kok saged-sagede tasik bersyukur ten Gusti Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yang telah dia terima. Nyuwun sewu Bapak, kula ajeng tangan. Jenengan bersyukur alhamdulillah ten Gusti Allah. Niku kula pirang. Niku nikmat nopo nyuwun ngapunten kula nyuwun ngapunten tangglet iki nikmat nopo? Keadaan panjenengan nggih kados ngaten. Dijawab yang niku. Nikmat besar yang selalu aku syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi lisan yang bisa untuk menyebut ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho kados ngaten. Tiyang ingkang atine sae selalu memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, tetap memandang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Senaosa keadaane kados mekaten. Ampun ngantos sampe dhewe lara untu 3 dina ora mari-mari, sambate gak karo-karuan sampai melupakan nikmat-nikmat yang lainnya. Seakan-akan nikmat yang lainnya hilang kabeh gara-gara lara untu 3 dina ora. Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik dan tidak mungkin menzalimi hambanya sedikit. Apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu pasti baik. Cuman kadang-kala kita mungkin agak lambat memahami atau bisa memetik hikmahnya. Nah ini dalam rangka supaya kita punya hati yang selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca tasbih sebagaimana tadi niku penting, termasuk sholat tasbih. Nah, panjenengan niku sinten Pak? Aku jenenge sapa? Dek cerita. Di samping iku aku yang duwe anak. Itu yang aku syukur. Anakku itu soleh. Yang begini yang ngancani aku, terutama waktunya sholat, aku dikancani wudu, terus sholat. Anakku sing dulan ketika waktunya makan. Nah saat ini kan pundi Pak, iki wis 3 dina kok ora mulih. Biasanya yang nggak ada kok ini. Nek awak pesan awak panjenengan ngertos, buat tulung panjenengan nek ketepan di anak kula dan wangsul. Akhirnya keluar dicari, tidak jauh dari itu dicari, dilihat-lihat, mencari seorang anak muda yang ciri-cirinya tadi disebutkan, cirinya begini-begini. Ternyata betul. Tidak jauh dari situ ditemukan jasad anak muda yang sudah meninggal, yang sudah habis dicapik-capik binatang buas. Nah ini bingung. Abdurrahman bin Abdullah bingung iki nek cerita piye. Wong keadaane kaya ngono, duwe anak siji ya wis mati sisa. Akhirnya balik. Pak, jenengan nate cerita pireng cerita Nabi Ayub. Ya nate. Nabi Ayub niku lak kata sangat angsal cobaan sang Gusti Allah. Iya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Sabar. Nabi Ayub sabar, ya. Ini kabarnya anakku wis ketemu urung lah nih, Pak. Gue sampun madosi, ternyata putrane panjenengan niku pun sedo, mereka mayatipun tasih, jasadipun tasih, dicapik-capik binatang buas.
Kalimat apa yang terlontar dari mulut bapaknya? Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih engkau telah meninggalkan generasi setelahku tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang tidak melakukan maksiat dong, meskipun sadar bisa. Jadi dia tidak diberi generasi setelahnya, generasi yang maksiat kepada Allah, sudah meninggal dunia, malah tetap bisa mengucapkan alhamdulillah. Lalu orang itu berkata, ya Allah, ambillah aku ketika dalam keadaan sujud. Dan terus dia berusaha sujud begitu, di saat itu langsung les. Abdurrahman bin Abdullah bingung, lah iya ana wong loro jasade wis mati kabeh iki piye iki. Terus metu boleh konco untuk merumat jenazah. Ternyata ada 3 orang yang naik kuda, bisa mampir. Enten nopo niki enten jasad kali. Mereka sisi hasilnya sebuah mereka ngaten ya, yang penting sepuh. Terus ditingali, mereka ditutupi kali kain kali Abdurrahman bin Abdullah itu dibuka. Nah Allah, yang 3 itu langsung bengok kabeh. Allahu Akbar. Ini namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Abu Kilabah itu adalah di antara sahabat Nabi Muhammad SAW. Dulu ia pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim, tapi tidak mau. Lalu meninggalkan Madinah menjauh, malah ditemukan di sini di pinggiran kota Mesir. Akhirnya dirumat jenazah. Bapak Ibu yang kami hormati, betapa penting kita selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai benih. Pun. Buat. Oh iya pun. Oh dari jam setengah. Kapasitasnya. Oh iya. Memang penting. Itulah kenapa yang menjadikan dengan kalau ini dereng dangu kita peringati Idul Kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, ibunya, keluarganya, semuanya itu berpandangan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau menjadi orang-orang yang patuh, tunduk, taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berprasangka baik kepada Allah, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah kalau panjenengan pikir, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tanggung mboten gadah putra, pengen gadah putra, giliran gadah putra itu loh malah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama istrinya yang punya anak Ismail namanya Hajar meninggalkan negeri Sam. Jadi Nabi Ibrahim dulu tinggalnya di Sam. Sam itu kalau sekarang ya Suriah, Lebanon, Palestina, itu Suriah. Sam sana. Itu meninggalkan untuk menuju sebuah negeri, sebuah kota yang namanya Bakkah. Sampai di sana ya sepi, kanomu. Coba kalau ini tidak patuh tunduk kepada Gusti Allah, boten purun dah. Lihat, enak-enak nangsam malah nopo balas. Jadi Bakkah atau Mekah itu waktu itu ya kayak cekungan begitu, sekitarnya bukit begitu, boten enten wong, boten enten banyu, boten enten wit-witan balas. Sampai mriku Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan Mekah menuju kembali ke Sam. Coba bayangkan, mana ada suami yang tega bisa meninggalkan anak dan istrinya, anaknya masih bayi. Maka ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi, itu istrinya berat, dipegang bajunya, ditarik bajunya. Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan aku, istrimu, dan anakmu di sini sebuah tempat yang tidak ada seorang pun, nggak ada sesuatu apapun. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sakit jawab. Mana ada suami yang bisa jawab kalau ada pertanyaan begitu itu. Padahal ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulang-ulang, wahai Ibrahim, apakah engkau tega, sampai dikonsep Ibrahim ini. Ibrahim pun mati melangkah. Apakah engkau tega meninggalkan aku, istrimu dan anakmu di sini yang nggak ada seseorang pun, nggak ada sesuatu apapun. Akhirnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam boten sakit nguasi bojone, terus nolehnya. Terus gak wani mas gak tega nguasi. Di saat begitu Nabi Hajar
Istrinya bertanya, wahai Ibrahim, apakah semua ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar menjawab, kalau ini memang perintah oleh Allah, tinggalkan, insya Allah Allah akan mencukupiku. Baru Nabi Ibrahim langkah kakinya, yo berat saja nih, tapi akhirnya meninggalkan Hajar dan Ismailnya masih bayi. Tapi saat tego-tego ini tetap buatan tego. Sampai gedung dhuwur pas bukit itu mandek meneh, nguasi meneh. Ya Allah sambil berdoa, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di situ. Berilah rezeki, cukupilah ya Allah. Di situ ada Baitullah, sudah ada Ka'bah kecil. Ka'bah itu sudah ada di situ semenjak Nabi Adam alaihi salam. Panggillah oleh Allah, panggillah orang-orang yang untuk beribadah ke situ. Itu adalah panggilan pertama Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang yang haji. Lalu meninggalkan. Hajar di situ sama anaknya yang masih bayi disusui, susunya seakan-akan kering habis. Bekal airnya juga habis. Lalu mencari minum. Koyo ono banyu nang kono di atas bukit di sofa parane. Kaono. Melayu merono meneh marwa kaono. Merono mrene sampai 7 kali. Akhirnya ketika haji diikuti oleh orang nanti tampak tirasi oleh kaum muslimin sebagai saksi. Akhirnya Nabi Ismail kecil yang di situ mungkin kehausan didatangi kembali oleh ibunya, kakinya ngejer keluar sumber air teles. Ibunya bilang jam, kumpul. Akhirnya sampai sekarang menjadi sumber sumber kemakmuran kota Mekah dan sekitarnya. Orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mungkin usianya berat, selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika berjumpa kembali Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail. Ketika itu Ismail sekitar usia 12 tahunan, begitulah di dalam beberapa tafsir disampaikan. Allah kembali menguji untuk menyembelih putranya. Nah ini kan kalau tidak punya rasa selalu khusnudzon kepada Allah, bahwa Allah itu maha suci, maha baik, ya maksud saya. Maka ketika perintah itu melalui mimpi di malam pertama, maksud saya. Malam kedua mimpi lagi, semakin ragu, namanya tarbiyah. Malam ketiga mimpi lagi. Wah, ini berarti memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tanpa husnul, tanpa suudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, patuh tunduk manut dari Gusti Allah, Ibrahim melaksanakan perintahnya. Anak ini takoni, delalah anak yo patuh tunduk Gusti Allah. Hajar delalah ya ikut, tapi jangan di sini, dibawa ke sana. Ketika dia sudah patuh tunduk pasrah, bukan deret dari Gusti Allah. Ketika Ismail direbahkan, pisau sudah diletakkan di lehernya. Malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat domba dari surga. Selalu ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang selalu berpandangan baik, patuh tunduk dan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, betapa pentingnya kita selalu husnudzon. Meskipun apapun yang sedang kita alami, insya Allah selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu dinten, suwijining dinten Nabi niku didatangi oleh sahabatnya yang namanya Auf bin Malik. Kanjeng Nabi niku putraku kok dereng wangsul. Niki tumut perang ditahan pasukan musuh dereng wangsul. Padahal pasukan yang lainnya sudah pulang. Niki pripun Kanjeng Nabi? Apa jawaban Nabi? Wahai Auf, kamu sabar, kamu tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu pulang. Sampai di rumah bojone wis ngenteni. Pripun Pakmu, pripun Pakne, dawuhe Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi, adik kon sabar. Tawakal, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billahil azim. Terus dari siang sampai sore berzikir terus. Tengah malam omahe diketep
dek assalamualaikum, kaget. Aku ben Malik kaget. Iki kok suaranya anake dhewe iki. Dibuka ternyata benar. Anaknya pun wangsul. Padahal niku ditawan musuh atuh nggih pun wangsul. Piye ceritane iki nggih Bapak? Kula ditawan musuh, tangan kula dirantai, sikile dirantai, ditali teluwe. Meh menjenengan tengah malam itu ngerti-ngerti taline kendul. Terus lepas mau pulang. Pas mau pulang itu domba-domba yang ada di situ ikut semua. Jadi orang musuh yang sedang tidur dikira ono wedhus lagi mlaku naik. Padahal itu barengi anaknya Auf bin Malik. Sampai omah ternyata orang mung dhewe nangguri ono wedhus yang wae kabeh. Isu-isu kan Nabi Auf bin Malik saking senenge langsung menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun Kanjeng Nabi, putra kula sampun wangsul. Auf bin Malik, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, pasrah penuh kepada Allah, percaya penuh kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupinya. Nah, malam hari ini kita belajar, mengambil pelajaran, banyak-banyak membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, patuh tunduk pasrah sepenuhnya nderek Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita dicukupi dunia akhirat. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.